kita keliling-keliling dulu. No, 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 no. Belum waktunya Anda ke sana. Nah, my friend, jadi aku mau bangun rumah di kantor gubernur. Coba tahu dapat diangkat jadi PNS kan lumayan, my friend. Mama super adventure mama nih. Aku cinta gunung. Halo, my friend. Selamat datang lagi di Keliling Indonesia Santuy. Dan buat kalian yang baru datang juga mungkin selamat datang, my friend. Buat kalian yang baru ngikutin perjalanan kami, yang pasti selamat datang dan thank you udah ngikutin perjalanan kami. Nah, ini kita baru balik dari Rote dan hari ini kita mau kenalin deh sedikit kota kecil di Nusa Tenggara Timur ini. Ibu kotanya adalah Kupang. Jadi rasanya kurang afdol kalau kita udah sampai di NTT, kita nggak explore Kupang juga gitu. Nah, jadi kemarin kita dari Rote itu ke Kupang kita tetap pakai kapal ASDP kan. Dan itu perjalanan sekitar 3 jam. Nah, jadi hari ini kita bakalan keliling-keliling di kota Kupang. Mungkin bagi kalian beberapa orang yang tahu NTT itu kotanya bagaimana. Ada yang bilang mungkin di NTT itu masih agak kurang maju. Nah, ini hari ini kita mau membuktikan, kita mau kasih lihat kalian betapa majunya kota Kupang itu, my friend. So, langsung kita berangkat. Let's go. Dan my friend ternyata dia kejepit, my friend. Tunggu aku majuin mobil dulu. Let's go. Into my warm embrace. Kota Kupang, ibu kota dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan masih satu hamparan dengan Timor Leste. Into the golden days. Luas kota Kupang ini sekitar 152 km persegi, dan dengan mayoritas orang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Colder days. Kupang adalah kota terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, dengan zona waktu +8 alias WITA. Make your way back in town. Finally. Hari ini kami akan ngajakin kalian untuk keliling dan melihat lebih dekat kota dengan julukan Kota Karang. Dan kami baru tahu bahwasannya Kupang ini adalah salah satu kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Awal ketika kami sampai ke kota ini, kami kira kota Kupang itu adalah kota kecil dan sepi. Ternyata kota Kupang itu cukup besar dan ramai. Di kota ini terdapat beberapa supermarket dan mal-mal besar seperti Hypermart, Ramayana, Transmart, dan Lipo Plaza Mall. Nah, my friend, jadi hari ini kami mau nunjukin juga kalian mallnya di Kupang ini, my friend. Ini adalah Lipo Mall, Lipo Plaza atau Lipo Mall ini bacanya? Lipo Mall lah pokoknya, my friend. Lipo Plaza. Dia kan Lipo Plaza kan, kayaknya dia Lipo Plaza nih hitungannya. Lipo Plaza Kupang. Dia ini udah masih tekan tombol manual ya, my friend. Kalau sekarang kan biasanya udah touchscreen gitu. Duh, Dari mau. ini mainan-mainan wanita nih, my friend. Aku kalau masuk ke mall nih satu menit aja kakiku udah kram deh. Kau makan pizza hut kau. Tuh, kita coba lihat ya, ada apa di dalam mall yang paling besar di kota Kupang ini, my friend. Leave me tonight. Back again. Nah, my friend, jadi inilah isi mall ini, my friend. Dan kebetulan ini lagi ada acara sih di mall ini. Jadi kelihatannya rame. Biasanya kalau kami kesini sepinya luar biasa sih. Tapi ya brand-brand besar itu banyak sih. Kayak kalian lihat-lihat di dalam video ini. Nih, brand-brand kayak ini S Hardware gitu ada juga. Ini kalau ke mall nih mau wanita nih paling seneng, my friend. Rambutnya rambut baru lagi. Ini, my friend. Nih, kita keliling-keliling dulu.
No, 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 no. Belum waktunya Anda ke sana. Itu di atas ya. Ini dia ada 2 lantai aja sih, habis itu di atas. Ntar kita coba ke atas ya. Nah, Lippo Plaza ini mall yang paling besar di Kupang. Di dalamnya itu banyak brand-brand besar juga, kayak Hypermart, Pizza Hut, DIY, Guardian, bioskop juga ada di sini, my friend. Tapi sayangnya pada masa Covid, banyak toko-toko yang tutup dan buat mall ini jadi cukup sepi. Jadi kita beli koin, coba lihat. Kita mau nostalgia dulu, my friend. Kita beli 10.000, mau main-main dulu di kayak apa ya? Ini namanya Fun City sih, kayak time zone gitu. Nah, jadi my friend dia mau peruntungannya main apa lah ini namanya nih. Berapa hokinya? Kita lihat dulu ya, my friend. Mana mainnya itu? Oh, dia bola ya? Itu bola itu. 5. Jadi dapat 5. Ya. Lumayan dong. Daripada 2. Coba lihat. Nih. 4. Ini dia bisa tukar. Nama friend terus ini apa lagi mau dimain? Energy Zone. Nah. Belum. Pencet dulu. Mana caranya? Oh, ini udah masukin 2. Dia suruh push. Itu dia suruh push. Tuh ke atas. Nah, apa yang akan kita dapat? Coba kita lihat, Pak Fred. Ini tipu-tipu daya aja nih. Woi. 4 atau 500? Jadi apa gua fungsinya ini? Mana 4? Tarik terus. Allah. Ini mainan-mainan anak zaman 90-an, ma bro. Masih pernah main atau pernah lihat orang main ini. Nah, ma bro, kami di sini kerjanya cuma ngambil tiket orang yang tinggal-tinggal gitu aja tuh, bayangin. Main nggak pandai, yang penting tiket banyak ya. Nah, kalau ini mainan wajib kalau kalian datang ke tempat-tempat kayak beginian, my friend. Main basket. Dan skornya adalah 111. Oh, 116. 117. Dia rusak itunya itu. Tapi si Ceja jago sih main ini. Kalau lawan dia pun aku bakalan kalah. Ini asli. Ya, ini asli, ini punya kita, my friend ya. Ini tiket punya kita sendiri. Nah, friend, jadi ini kami mau tukar hasil dari main dan nilep punya tadi. Hasil main dan dapat tadi tuh. Semoga bisa dapat rice cooker ya, my friend. Harganya tuh rice cooker 13.000. Semoga ini nyampe 13.000 lembar sih. Jadi dapat berapa? Dapat 49. Kirain dapat 13.000, my friend. Jadi kalau dia 50 ini bisa dapat 2. Ini cuma dapat 1. Ya kan kalau 50 pas 2 kan harusnya. Mau nggak mbak dikasihannya sama kita ya? Kasih itu 2. Nggak bisa kurang 1 tiket. Tahu lah apa aja, serah lah nih. Ya akhirnya dikasih kakaknya. Dengan rasa kasihan dan iba kakaknya kasih kita ini yang harganya 50. Karena nggak tahu mau tukar apa lagi. Jadi ya lumayan lah. Ya Pak, berdua 10.000 dua ini. Dan my friend, akhirnya kelar kita main-main. Lagi mobil. Nah, my friend, akhirnya kelar kita selesai dari Lippo Plaza nih, my friend. Kita mau main lagi. Ya mau main lagi. Tapi kita mau lanjutin dulu. Kita mau keliling-keliling kota Kupang lagi, my friend. Karena kota Kupang ini terletak di pesisir, maka rata-rata hiburan di sini adalah wisata pantai.
Nah, ma friend, jadi kita udah nyampe di satu tempat di pinggir jalan. Kita parkir stone di sana. Ini nama daerahnya adalah Ketapang 1, ma friend. Jadi kalau di Kupang itu dulu sebelum banyak tempat wisata lagi, rata-rata orang tuh kesini untuk ya nongkrong-nongkrong, ngeliatin ini, ngeliatin sunset, sama liatin pantai. Duduk sini. Iya. Nah, gini biasanya nih, tuh. Nah, Main-main. Tapi ini karena cuacanya lagi mendung jadinya gelap kan. Padahal lumayan bagus. Dan karena musimnya lagi kurang bagus nih, ombak-ombaknya lumayan kenceng sih, ma friend. lapar. Makan kan? Nah, ma friend, jadi karena dia lapar, nah kita mau cobain makanan khas dari kota Kupang, ma friend. Yeay. Apakah itu? Ayo mari kita lanjutkan. Hai ma friend, sebelumnya kami minta maaf dulu ya buat kalian yang muslim atau yang nggak makan daging ini. Mungkin kalian bisa skip beberapa menit ke depan supaya nggak lihat kami makan daging B2 ini. Dan ini dia ma friend, Depot El Babi. Depot Babi Sei di sini. Nah, kalau di Kupang itu kalian tahu kan, Sei itu adalah yang paling utama ma friend. Dan di sini namanya Aroma, lumayan terkenal sini. Karena sei babi ini adalah makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita udah sampai Kupang, kita kudu nyobain makanan ini, ma friend. Buat yang makan aja ya. Dan ma friend, akhirnya sudah datang pesanan kita. Ini adalah yang paling utamanya, sei babi. Nah, di sini kalau sei babi itu kalau kita pesan kayak 1/4, setengah atau 1 kilo tuh kita kudu potong sendiri. Jadi bisa potong sesuai selera, ma friend. Dan kita juga coba sate babi. Sate babinya sih lumayan enak sih kayak kelihatannya. Dan biasanya kalau kita makan sei, nah itu kita harus kudu pesan sop babi. Itu yang paling mantep juga sih setelah sei-nya sendiri. Nah, ini kalau untuk tekstur babinya kita tanya pemotongnya. Bagaimana? Bukan, pisaunya kurang tajam. Iya, pisaunya kurang tajam, tapi memang babinya ini sih lembut. Sei ini ternyata diambil dari bahasa rote, yang artinya daging yang diiris tipis-tipis memanjang. Sei ini dimasak dengan cara diasapi dan disajikan dengan sambal khas dari NTT. Kita coba ya. Sei babi Depot Aroma. Lembut banget. Enak. Wajib cobain susu. Lanjut cobain sate babi. Kita balur dulu kecap manis. Kalau di sini satenya pakai kecap manis, ma friend. Mari kita coba. Lembut ya. Crunchy, lembut. Terus bumbunya meresap gitu di dalam. Enak. Ini kita cobain dengan cabai khas dari sei. Cabai itu di sini khasnya pakai daun kemangi, ma friend. Jadi rasanya itu pedas-pedas mint gitu, ma friend. Tapi kemanginya nggak terlalu bau sih, jadi masih tetap pedasnya yang masih dapet. Kayak ada asam-asam sedikit. Dan rata-rata di semua sei sapi di Kupang ini pasti pakai cabai ini, karena emang khas dari sei-nya sendiri itu. Nah, kalau kalian sudah sampai Kupang, Nusa Tenggara Timur, kurang afdol rasanya kalau kalian nggak cobain bunga pepaya ini, ma friend. Ini salah satu makanan khas juga dari Nusa Tenggara Timur. Ma friend, kekenyangan kita berdua, ma friend. Bukan kencing. Sampai buka kencing celana saking perutnya kembung, ma friend. Nah, ini kita udah selesai makan dan kita rencana sih mau lanjut ke Pelni sih. Pelni itu adalah salah satu perusahaan kapal yang kita mau lihat jadwal kapal. Karena kita ada rencana mau explore ke Pulau Alor. Nah, yang belum tahu, Pulau Alor itu pulau yang paling timur di NTT. Dan itu yang paling bagus juga sih Ada katanya. hammerhead. Ada hammerhead shark, ada hiu, dugong-dugong. ada iya benar, ada hiu palamartil, dan sana juga terkenal dugong, ma friend. Dugong tuh kayak anjing laut versi apa ya? Versi Indonesia mungkin kali ya. Gitulah pokoknya. Nah, langsung kita lanjut ke sana ya, ma friend, sebelum kesorean. Dan
harga yang kita kena tadi makan itu sekitar 131.000 my friend. Dia sudah Itu termasuk PPN. sudah termasuk PPN semua. Kita tadi pesan 2 nasi putih, 1 sate babi, 1 CI dengan 1 sop. Iya. Oke. Worth it nggak? Worth Iya. it sampai begah. Nah, my friend, jadi kita udah nyampe di kantornya Pelni. Pelni ini adalah kapal untuk penyeberangan penumpang antara satu tempat ke tempat lain, my friend. Ini kita masih di Kupang kan. Kita mau lihat harga dan jadwal. Dan ternyata aku baru tahu, my friend, dari Kupang ini bisa hampir ke seluruh daerah yang di daerah timur gitu. Ini ada yang tulisannya Merauke. Harganya 600.000 untuk dewasa dari Kupang. Ini Manokwari juga di Papua kalau nggak salah ya, 576. Sorong juga bisa sampai ke Ambon. Ini Leoleba yang Lembata kita kemarin lihat hiu, nangkap paus. Ini Kalabahi Alor 93.000. Ini bisa ke Makassar juga 300.000. Waingapu Sumba 206.000. Timika Papua 400.000. Pokoknya dari Kupang itu kalau mau ke Papua sekitar 400.000, kalau mau ke Alor itu 100.000 my friend. Kalau ke Surabaya tadi nih, Surabaya juga 500.000. Ini ke Kalimantan Balikpapan 500.000, Tarakan 557. Nah, jadi my friend, tadi aku udah cek dan udah nanya-nanya petugas di sana. Jadi dia bilang kalau untuk ke Alor, ini kan kita ada plan mau ke Alor itu. Nah, dia bilang kalau ke Alor itu hanya jalan sebulan 2 kali. Dan kemarin sudah jalan sehari lalu. Jadi ntar 2 minggu lagi baru ada kapal yang untuk ke Alor gitu. So, mungkin kita mau nyari spot lain dulu atau mau nyari ke tempat lain dulu baru nanti ke Alor gitu. Tapi ya udah, yang ini kita yang penting udah dapat info, kita udah tahu. Aku baru tahu juga ternyata Pelni itu bisa sampai ke Papua, coba bayangin. Kalau kita nggak mau bawa mobil gampang ya. Ya udah, kita coba nyari spot-spot dulu, my friend. Nah, my friend, jadi tadi kita jalan-jalan dan lupa isi bensin, coba. Lupa isi BBM, lihat nih. BBM sampai kosong. Jadi ini kita langsung mau isi dulu sebentar sebelum kita lanjut lagi. Mana kita isi sepeda motor, mobil di sana. Nah, my friend, jadi kita udah selesai isi dan isi 200.000 sih, jadi nggak sampai full. Ya. Terus biasanya kita sebelum berangkat kalau udah selesai isi bensin itu kan isi BBM, kita tekan ini supaya dia nol ulang nih tripnya. Jadi nanti kita bisa tahu trip kita berapa jauh untuk perjalanan BBM 200.000 itu. Oke, ini di daerah Oyepura sih. Lanjut, my friend. My friend, dan akhirnya kita nyampai di pelabuhan yang ada di Kupang, my friend. Dan ini kita udah nyampai di pelabuhan Tenau namanya. Tenau atau Tenau sih bacanya. Nah, kalau untuk pelabuhan Tenau ini dia khusus untuk penumpang, my friend. Jadi kayak misalnya kapal-kapal tol laut gitu, kita yang hanya penumpang mau ke Rote, kita penumpang mau ke Alor, kita penumpang mau ke Surabaya, ke Makassar, ke Flores atau kemanapun yang tanpa kita bawa kendaraan. Nah, kita naiknya dari sini nih, dari pelabuhan ini. Dan jadwal kapal di Kupang ini dia nggak pasti sih, my friend, karena di daerah timur ini semuanya kan tergantung cuaca di mana-mana pun sebenarnya. Tapi di daerah timur ini sendiri biasanya cuacanya tuh agak kurang stabil. Nah, jadi jadwalnya itu nggak pasti nentu gitu. Tapi ya mungkin dalam sebulan tetap ada jalan pastinya. Dan terus setelah itu kita lanjut ke pelabuhan yang kedua, my friend, yaitu adalah Pelabuhan Bolok. Itu ada di Kecamatan Bolok juga namanya. Dan pelabuhan ini khususnya untuk penumpang dan barang-barang dan kendaraan gitu, my friend. Jadi kayak kita bawa mobil. Nah, kayak kita kemarin ini kan kita dari Flores awalnya. Kita dari Flores, kita turunnya di Pelabuhan Bolok ini, my friend, karena kita bawa Siston kan, bawa camper van kita. Nah, terus kita kemarin ke Rote juga, kita pilihnya Pelabuhan Bolok ini karena kemarin harga kapalnya juga lebih murah.
Terus kita juga ada rencana mau ke Alor. Nah, ke Alor ini kita belum tahu nih mau bawa motor atau mau bawa mobil atau kitanya aja, penumpangnya aja yang ke Alor. Karena biaya mau ke Alor itu lumayan mahal. Kita kemarin udah sempat cek, kalau kita harus bawa mobil ini, kita harus bawa stone ke Alor itu sekitar 2.300.000 atau 2.400.000. Nah, kalau kita bawa motor itu harganya sekitar 600.000 per motor. Per motor itu udah termasuk 2 penumpang. Atau kita aja yang mau langsung nyebrang aja, nanti di sana kita baru nyari tempat camping atau nyari motor gimana gitu. Nah, tapi kita belum ada info apa-apa sih di Alor itu, my friend. Dan mungkin ada teman-teman yang di Alor gitu bisa bantu kita, my friend, untuk info-info. Atau kalian mungkin punya motor nganggur, bisa kita pinjam di sana. Kita ini sih mau nyari info-info tentang Alor, karena kalau ke Alor itu katanya sih wajib. Udah ke NTT itu jangan sampai nggak ke Alor. Memang sih dari dulu aku pengen ke Alor gitu. Dan kalian bisa bantu kita di kontak di ini sama friend, nomor WA kita atau DM Instagram kita juga bisa. Kita mau nanya tentang Alor. Nah, kemarin itu kita kalau ke Rote kita vianya Pelabuhan Bolok ini, my friend. Jadi kemarin kita ke Rote sekitar 4 jam naik kapal-kapal feri Roro ini. Walaupun kita nggak bawa kendaraan, kita tetap bisa naik dari sini gitu, karena lebih murah kemarin kita pikirnya. Ya, begitulah pelabuhan-pelabuhan di Kupang, my friend. But menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah. Terus pasti kalian lihat kalau untuk rumah kita ini lagi berantakan sekali, my friend. Karena kita lagi proses untuk buatin yang atas ini, my friend. Sebelumnya kan ini lengket besinya dengan roof racknya sendiri. Jadi kalau misalnya aku mau tutup covernya ini, nyangkut dia di sela-selanya nih, air bisa masuk dari situ gitu. Untungnya kita ada teman-teman yang mapren di Kupang yang bantu kita untuk ngelas segala macem. Weh, kau pegang gini, adik weh. Rencana kau nih. Itu nanti sudah rekam toh. Grogi kalau direkam ya. Kasih masuk. Masuk. Ya, sekarang kita lagi buat tenda di Kupang. Dan sudah hampir jadi. Hampir jadi yang mana ya, Bang? Ya, bagi penonton semua yang lagi melihat YouTube-nya Surabaya dong. YouTube-nya saya. Surabaya dong. Ada nih. Jadinya hasilnya bisa maksimal seperti ini, my friend. Nah, jadinya tuh nanti barang-barang ini semuanya sebenarnya di atas gitu. Jadi nanti ini tetap lapang segala macam dan nggak ada gangguan seperti ini semuanya di atas lah pokoknya. Ini juga nanti rencana kita mau taruh di atas. Makanya di rumah kita ini lagi berantakan sekali ya karena itu. Dan alhasil akhirnya, my friend, selesai juga yang kita mau buat yang kayak tadi, akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini cover-covernya yang dari Mangoni Overland yang baru nyampe dan kita baru bisa pasangin sekarang. Nah, ini kan dia sebenarnya tadi nyangkut di atas, tapi setelah dibolongin seperti ini, jadi kita bisa masukin covernya sampai ke dalam. Ini air nggak bakalan masuk lagi. Tadi kita udah sempat tes dan hujan sih, langsung ditesin. Ini bahannya lumayan kokoh dan agak lentur, tapi katanya sih lebih awet, jauh lebih awet katanya. Kalian mau coba buat silahkan kontak Mangoni Overland, ada di Instagram. Nih, dia pakai sistem knock itu, apa namanya, ceklek kalau bahasa aku sih. Ya, nih, kayak tas-tas sekolah. Jadi kita gampang untuk buka tutupnya, my friend. Ini sih tampilannya. Dan itu di dalam. Pasti kalian nyari Cece kemana kok nggak pernah lihat nih tuh. Ini sih oke sih, my friend. Dan ini ketiduran. Dia ngantuk kali, my friend. Ngantuk Ali dia, sayangku nih. Sian dia lembur kemarin, my friend. Nah, gitulah. Nah, kita lanjut lagi, my friend. Kota Lama. Kota Lama adalah julukan pusat kota Kupang pada zaman dahulu, my friend. Daerah ini dulu pusat perdagangan dan pemerintahan di kota Kupang. Di daerah sini sekarang menjadi pasar malam untuk wisata kuliner seafood, tapi ada satu bangunan bersejarah yang dulunya dibangun oleh Bung Karno. Bangunan itu adalah pabrik es Minerva. Dan sayangnya,
Pada tahun 2021, kota Kupang ini terkena bencana dahsyat, ma friend, yaitu Badai Seroja, yang merusak beberapa sisi bangunan sejarah ini dan merusak bangunan-bangunan di kota Kupang. Pada saat itu kota Kupang lumpuh, listrik dan air tidak ada sekitar 2 minggu. back in town. Baby, beli takjil yuk. Beli takjil yuk. Beli takjil yuk. Yuk, beli takjil yuk. Yuk, beli takjil yuk. Beli takjil yuk. Akhirnya dia bangun juga, ma friend. Mati dong. Nah, ini ada gereja yang paling tua, ma friend. Mayoritas orang di Kupang ini beragama Kristen dan Protestan ya, ma friend. Jadi di sini ada gereja yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun lamanya, ma friend. Namanya adalah Gereja Roman Katolik Katedral. It cuts like a knife. You feel it in your bones, you say. You're leaving tonight. Nah, ma friend, jadi karena ini di bulan puasa, di daerah sini nih banyak yang jual-jual kayak takjil gitu, ma friend. Cuman uniknya kalau di Kupang ini, takjilnya itu mereka jual tuh bisa dari jam 11 siang atau jam 12 siang gitu, ma friend. Karena kan di sini mayoritasnya kan orang Kristen dan lain-lain gitu. Jadi pangsanya bukan cuma untuk orang yang puasa, dan tidak pernah ada orang Muslim yang mempermasalahkan mereka buka jam 12 siang gitu, ma friend. Karena yaitu ini kota dengan toleransi tertinggi. Ma friend. Ya, Jadi kita sudah belanja takjil. iya. Kita beli sedikit saja. Totalnya sih harganya 15.000. Karena kita juga udah lagi kenyang sih. Iya. Tadi kan udah makan segitu banyak kali. Jadi kita mau ngenalin kalau di sini nih orang biasanya beli Ya. takjil itu buras. Dan aku Buras. juga baru tahu buras nih. Nih buras. Kalian penasaran nggak buras itu apa? Enggak, Hah? enggak penasaran. Aku kemarin pas dengar buras nih, kukira bubur beras. Aduh, buras basah. Ternyata buras tuh bubur basah, Bang Friend. Iya kan? Ini kami taunya dari Kak Putri sama Bang Denis nih. Ya, buras itu. Orang yang rela menerima kami di Kupang. Ya, sejauh ini, selama ini, dan sebaik Dan itu sebaik orangnya. itu. Bang Denis tuh baik kali sih, Bang. Abang kalau nonton ini aku mau bilang sama Abang, Abang itu baiknya luar biasa, Bang. Terima kasih banyak ya Bang Makasih ya, Denis. Bang. Sudah kami repotin berkali-kali Iya, dan dia tetap Denis, Kak Putri. membuka pintu dengan sangat ringan. Walaupun dikunci pintunya kami buka sendiri. Bayangkanlah baiknya, betapa baiknya Bang Denis, Kak Putri. Aduh, aku mau nangis deh kalau bicarain Bang Denis sama Kak Putri Iya, ini kebaikannya. Kami sering ngomongin kalian di belakang kalian sebenarnya. Ini ya Bang Denis Nah. sama Kak Putri. Kita buka ini Bang Denis. memori kita nih. Iya, dia yang ngajarin aku cara makan buras tuh pakai gorengan katanya biar kenyang. Ampun. Nah, jadi ma friend, buras itu adalah makanan yang dibalut dengan pisang, daun pisang. Beras dan yang dia dikasih itu santan. kayak ya beras yang dikasih santan. Dan biasanya yang aku tahu beras yang dikasih santan nih, terus isi dalamnya ayam, jadilah lemper. Nah, karena ayamnya sini agak susah nggak dapat, jadi dia cuma isi beras aja, namanya buras. Cuma ini enak banget sih. Enak serius. sih, ini dia harum-harum kayak Wangi. harum-harum santan gitu. Tapi enak. Kalau diajarin Bang Denis tuh, pegang gorengan satu di tangan kanan, buras di tangan kiri. Bebas gorengan apa aja. Wih. Enak ya? Gorengannya bebas, asal jangan punya orang. Ininya pun bisa. Ini harganya 2,5 satu. 10.000 dapat 5. Kalau ini harganya 2,5 dapat 5.000 dapat 2. Nah, ini. Sudah diikat 2 dia kayak tadi. Oke sih ini enak. Gurih, asin, campur dengan manis. Melted Jadinya banget. mahal. Melted di mulut. Mulailah gitu di mulut loh. Dan ada satu lagi. Ini kami belum pernah coba sih. Dia katanya santan juga tapi isinya ayam. Berarti lemper. Ya, Tapi lemper bukan sih, lemper katanya. Apa tadi dibilangnya? Nggak mau coba juga. Yang buras paling enak sih. Nah, lanjut. Dan ma friend, mari kita lanjut perjalanan lagi ma friend. Dan
Kami mau ngajakin kalian ke satu tempat yang sangat berbeda kali ini, ma friend. Sedikit ekstrim, tapi nggak tahu deh kita bakal kena usir atau enggak tuh. Exit the roundabout. Tempatnya adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Masuknya dari sini sih, Beb. Boleh masuk gak ya? Kita putar dulu deh, kita lihat kondisi. Oh, ada security-nya sih. Iya. Karena ini bagusnya adalah dia didesain dengan gambar alat musik tradisionalnya Rote, ma friend. Gedungnya itu. Ma friend, jadi kita udah nyobain masuk, ma friend, dan ini kita udah nyampai di perkarangannya pemerintahan, ma friend. DPRD kalau di sini. Kalau yang kita sekarang ini DPRD. Nah, jadi kalau yang di sebelahnya itu adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timurnya, ma friend. Tadi rencananya kita mau coba jual-jualan takjil di sana, cuman ngeri pula sih. Enggak lah, tadi kita rencana mau parkir di sana, cuman banyak yang parkir, jadi kita pindah ke sini, ma friend. Ya, dan di situ kayaknya Masih ramai orang yang parkir-parkir untuk jogging-jogging juga sih. Cuman di sini agak sepi, kayaknya lebih enak. Nah, tapi kalau untuk bangunan dari kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur itu adalah desainnya dari alat musik sasando. Itu alat tradisionalnya dari Pulau Rote. Nah, jadi di sini ternyata memang boleh kalau kita mau untuk olahraga atau sekedar santai-santai aja sih, nggak masalah katanya. Nah, tapi aku masih kagum sih sama dengan kantor gubernurnya, ma friend, luar biasa bagus. Bangunannya itu luar biasa bagus, yang megah gitu, ma friend. Ya, kita tahu lah pasti kinerja orang-orang pemerintah ini juga pasti luar biasa gitu. Kita harus apresiasi itu. Itu dibangun dari uang pajak kita katanya. Iya. masuk aja. Makanya kita boleh parkir di sini. Ya kan, ma friend? Nah, ma friend, jadi aku mau bangun rumah di kantor gubernur. Coba tahu dapat diangkat jadi PNS kan lumayan, ma friend. Jadi beginilah, ma friend, nasib kita kalau keliling Indonesia dengan mobil. Yang rumah kita bawa-bawa, ma friend. Rumah kecil, barang banyak. Paksa kita buat 2 tingkat untuk letak-letakin barang. Jadi ini barangnya bakalan kita letakin semua di atas supaya kita bisa tiduran di sini nanti. Moga kita nggak kena usir ya. Welcome to barang penuh. Wow, luar biasa. Sombongnya anak muda nih. Nah, ma friend, jadi sementara barang kita masih segini dulu. Nanti kita tambah lagi. Ada kayak air yang kita bawa 60 liter. Habis itu ada ya beberapa perkakas lagi sih sebenarnya, tapi nggak banyak lagi. Dan ini viewnya dari atas rumah kita, ma friend. Wow. Ya, ini udah mulai sore sih. Jadi kayaknya kita bakalan jalan-jalan sebentar lagi. Nah, udah kelar akhirnya, ma friend, tuh. Simple sekali untuk menutupinnya. Oke, aman sudah. So, oke ya, ma friend. Jadi kita udah kelar semua. Nah, kemarin tuh kita nunggu di atas itu sih. Buat di atas tuh baru kita bisa lanjutin perjalanan lagi. Jadi buat kalian yang masih penasaran dengan perjalanan kita, masih pengen ngikutin perjalanan kita, jangan lupa untuk subscribe, ma friend, like juga, kalau bisa bantu komen dan share ke media sosial kalian pastinya. Betul sekali. Nah, jadi nextnya itu kita bakalan mau ke Pulau Semau atau ke Pulau Alor gitu. Nah, dan jangan lupa ya, ma friend, buat teman-teman yang di Pulau Alor, tolong komen kita, tolong
info ke kita, tolong DM IG kita atau tolong WA kita. Kita mau nanya beberapa hal tentang di Alor untuk masalah akomodasi, transportasi dan lain-lainnya yang pastinya. Nah oke, kalian juga bisa order baju my friend ini supaya kita bisa terus memberikan video-video terbaru perjalanan keliling Indonesia santuy juga gitu. Oke, see you next video. Semoga kita nggak diusir dari kantor gubernur. Dadah.